Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam swasembada. Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bertemu Bapak Ibu dalam webinar. Izin saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati guru saya, pembimbing saya, Ibu Dr. Wahida Anissa, Kepala BRMP Rawa. Selamat pagi Ibu. Mungkin sudah jam 11 di sana ya Ibu ya? Iya. Iya, Mas Solis, udah jam 11 Oh di ya, sini. ya. Di Pagi. 11 ya, berarti udah mau makan siang ya Bu ya. Ya, salam hormat juga untuk teman-teman Bapak Ibu di BRMP Rawa di sana. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Kalau di Zoom ini sudah ada 222 peserta gitu ya. Ini kalau saya buka ini ada beberapa yang saya kenal, ada yang beberapa baru lihat gitu ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Nurholis Nugroho dari BRMP Padi. Saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan terkait teknologi budidaya padi di lahan kering, khususnya nanti padi gogo. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya PPT saya. Baik, ini yang akan kami sampaikan terkait dengan teknologi budaya padi gogo mendukung pencapaian swasembada pangan. Saya pikir kita membahas terkait ini adalah waktu yang tepat gitu ya, karena sepertinya di beberapa lokasi sudah mulai turun hujan. Di kemarin saya lihat sudah ada beberapa yang sudah turun olah tanah juga, ada yang sudah turun tanam di Bangka Belitung. Pak KBB melaporkan kemarin, saya dapat info dari teman-teman sudah mulai tanam padi gogo di sana. Jadi sepertinya kita tepat sekali untuk membahas budaya padi gogo saat ini. Jadi bisa langsung nanti diterapkan, diaplikasikan di lapangan. Mungkin nanti di sesi diskusi barangkali Bapak Ibu juga bisa menyampaikan penerapan teknologi di lokasi Bapak Ibu semuanya, apa ada kendala-kendala nanti bisa diskusikan di sesi diskusi. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ini tidak perlu mengulang, tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak KBB dan juga Ibu Wahida, kenapa lahan suboptimal ini perlu dioptimalkan begitu, untuk terutama ini mendukung cita-cita Bapak Presiden yang sudah mencanangkan ini swasembada pangan sesingkat-singkatnya, udah kayak proklamasi aja ini ya. Jadi kita sebagai insan pertanian harus mendukung target swasembada tersebut yang tadi dibahas. Untuk optimalisasi lahan rawa, nanti saya akan fokus di optimalisasi lahan padi gogo, seperti apa pendekatan-pendekatan untuk mengoptimalkan hasilnya, tapi juga tidak lupa mengefisienkan inputnya. Tadi Pak Kebi juga menyampaikan biar pendapatan petani juga meningkat, hasilnya meningkat, pendapatan petani meningkat, swasembada nanti harapannya tercapai sesingkat-singkatnya. Kapan ya kira-kira ya? Mungkin tahun ini atau tahun depan, nah kita siap mendukung saja. Baik, tadi sempat disampaikan oleh Ibu Wahida, lahan kering, lahan suboptimal kering di Indonesia itu luas sekali ya, sampai mencapai 144 juta hektar kalau tidak salah saya mencatat. Tapi lahan kering itu ada beberapa macam yang akan saya ruang lingkup pembicaraan saya adalah lahan kering padi gogo. Lahan kering itu ada lahan kering bisa dikategorikan lahan kering tanda hujan gitu ya. Kalau tanda hujan biasanya Inggrisnya lowland gitu. Kalau padi gogo biasa disebut upland gitu ya. Jadi karakteristik lahan padi gogo, lahan kering padi gogo ini sumber airnya utamanya dari air hujan. Pun sekarang sudah ada embung penampung air karena sudah ada teknologi konservasi lahan, konservasi air, dan juga teknologi panen air gitu. Mungkin di beberapa sudah ada embung penampung air juga. Kondisi tanahnya kering, tidak tergenang, berbentuk ladang, dan tidak berpetak sawah. Mungkin ini yang membedakan
lahan kering tada hujan dan padi gogo itu tidak ada petak sawahnya, tidak ada galengan, tidak ada pematang. Jenis padi yang dibudidayakan, baik itu padi lokal maupun padi varietas unggul baru itu diharapkan dapat beradaptasi di lahan kering yang mempunyai ketahan kering, toleran kekeringan, dan juga tahan belas yang menjadi penyakit utama di lahan kering padi gogo. Pola tanam yang di lahan kering padi gogo ini bisa monokultur yang hanya satu tanaman padi begitu, bisa juga tumpang sari dengan tanaman lainnya, jagung, kedelai, ubi dan lain-lain, atau juga bahkan di sela-sela tanaman industri seperti jati, kelapa ataupun tanaman industri lainnya. Dan wilayah umumnya adalah di dataran tinggi maupun perbukitan. Makanya nanti dianjurkan adanya konservasi tanah, konservasi air agar tidak ada degradasi lahan dan air di lokasi padi gogo ini. Jadi dari karakteristik ini untuk menjadi optimal, kalau tadi lahan rawa, lahan gogo itu dikategorikan suboptimal, untuk menjadi optimal tentu untuk mendekati optimal, untuk meminimalisir faktor-faktor pembatas untuk produksi padi, makanya perlu adanya manajemen budaya, manajemen lingkungan untuk mendukung lahan-lahan suboptimal ini diminimalisir faktor pembatasnya sehingga proses produksi, proses budaya itu bisa mendekati di kondisi optimal. Begitu harapannya kira-kira Bapak Ibu. Misal dicontohkan faktor pembatas ketersediaan air yang hanya mengandalkan hujan, risiko kekeringannya tinggi, sebaiknya juga menggunakan varietas padi gogo yang tahan kering dan juga musim tanam yang tepat, yaitu di awal musim hujan atau bulannya sudah bulan basah dengan curah hujannya lebih dari 200 mm per bulannya. Kesuburan di lahan kering kalau biasanya agak rendah, mungkin juga ada yang tanahnya masam gitu ya, tadi disebut Bu Wahida juga tanah kering masam, maka perlu ada amelioran dalam bentuk pupuk organik, mungkin juga aplikasi kapur, pupuk hayati juga bisa diaplikasikan dan bisa untuk mengefisienkan input juga dengan pemupukan yang berimbang. Nah, tadi menyambung yang sudah disampaikan sebelumnya, kondisi tanah di lahan padi gogo ini biasanya lahan miring perbukitan, teksturnya bisa pasir yang cepat kering, bisa yang liat yang saat keringnya bisa keras sekali, dan solumnya dangkal gitu ya. Jadi diperlukan manajemen modifikasi biar kondisi tanah itu bisa mendukung ke pertumbuhan tanaman, salah satunya dengan membuat teras ring, guludan atau rorat, dan biasanya juga ditambahkan bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah, menambah bahan organik untuk memperdalam lapisan olah tanah agar tanaman yang ditanam di lahan tersebut mempunyai peran yang kuat, bisa mencapai sumber-sumber air, bisa mencapai sumber-sumber nutrisi begitu. Dan hama utama yang ada di gogo ini seperti tikus, seperti di rawa juga ada tikus, di gogo pun ada serangan tikus begitu, ada uret dan lundi yang menyerang di awal-awal pertumbuhan, nanti belas karena terkait dengan kelembaban yang tinggi, mungkin penyakitnya belas, bercak daun, daun bakteri juga sering muncul. Pengendaliannya mirip juga dengan yang dirawat tadi, dengan pengendalian hama penyakit terpadu dan juga menggunakan varietas yang memang mempunyai ketahanan terhadap hama penyakit tersebut. Faktor pembatas lain di lahan kering padi gogo ini adalah gulma. Lahan kering biasa justru kalau diolah biji-biji gulma ini terekspos malah menjadi yang tadinya dorman menjadi tumbuh menjadi tumbuh rumput-rumput, maka perlu pengendalian secara mekanis maupun dengan herbisida baik pratanam, pratumbuh maupun pasca tumbuh. Kira-kira begitu untuk penanggulangan untuk menjadikan lahan suboptimal lahan kering padi gogo ini bisa diminimalisir untuk menjadi lahan yang mendekati optimal. Kalau Bapak Ibu ingat dulu pernah dicanangkan ya, ditetapkan sebuah teknologi yaitu PTT Padi Gogo dan pernah juga
diperbaiki, ditambahkan menjadi dengan pendekatan-pendekatan yang kurang lebih ada mirip juga dengan tadi yang disampaikan di di budidaya Bapak Sang Surut, tapi ada yang spesifik yang dilakukan di lahan kering ini. Produksi padi gogo itu menggunakan varietas unggul yang bermutu dan sehat, pemberian bahan organik, pemupukan berdasar ke status guguran tanah. Kalau tadi di Rawam dan PUTR bisa jadi di lahan kering menjalankan alatnya PUTK, perangkat uji tanah kering, dan juga perlu konservasi tanah dan air biar tanah tidak terdegradasi, tidak ada erosi, air juga dapat dikonservasi. Komponen pilihannya untuk meningkatkan produksi di padi gogo ada pengolahan tanaman yang meliputi populasi dan cara tanam, bisa ditanam dengan legowo, dengan tarikan, dengan tengger, dan nantinya juga sesuai dengan OPT setempat, modelnya terpadu, penanganan pasca panen dan panen dan pasca panennya. Mungkin ini rangkuman yang akan kita bahas lebih rinci setelahnya. Jadi kalau kita mulai, komponen pilihan utamanya tadi adalah penggunaan varietas unggul padi gogo. Sudah banyak pilihan varietas-varietas unggul gogo yang sudah ada yang rindang, yang toleran dengan naungan. Semua ini adalah varietas pilihan yang bisa ditanam oleh petani, yang mana yang disukai, apa suka yang pulen atau yang sedang yang atau yang sedang. Yang varietas unggul baru ini umurnya kisarannya 3,5 sampai 4 bulan. Hasilnya juga beragam. Yang sebelah kiri ini adalah rata-rata hasil, yang sebelah kanannya ini adalah potensi hasilnya. Tapi yang mau akan saya bahas lebih detail di sini adalah varietas-varietas padi gogo ini ditargetkan oleh penggunanya yaitu mempunyai ketahanan terhadap kekeringan, toleran kekeringan, dan juga tahan blas. Karena memang ditanam di lahan yang kering dan penyakit utama adalah blas. Sebagai contoh, Inpago 8 itu mempunyai ketahanan terhadap blas, toleran dengan kekeringan, toleran dengan amonium. Kalau tadi lahan kering masam, pH-nya rendah, maka kelarutan Al-nya menjadi meningkat, bisa menjadi racun. Beberapa ini Inpago termasuk yang toleran terhadap keracunan amonium. Mungkin juga ada beberapa pertanyaan ya, sering pertanyaan, apakah padi sawah bisa ditanam di lahan gogo? Itu ya biasanya seperti itu ya. Atau mau nanam padi gogo dapat bantuannya atau tersedianya di sana ada variasi Punten Pak Nur, sepertinya sinyalnya unstable ya. adaptasi terhadap risiko kekeringan maupun tahan terhadap hama dan penyakit utama di lahan gogo. Karena varietas yang tahan toleran terhadap kekeringan ini mempunyai mekanisme, varietas ini bisa memperpanjang akar untuk mencapai sumber-sumber air atau mencapai nutrisi gitu. Jadi tetap bisa bertahan. Ketika sudah dapat air, varietas toleran ini akan menjaga potensial airnya di dalam tanamannya tetap terjaga gitu. Kalau sudah ada ditranspirasi, tidak hilang di evapotranspirasi dengan menggulung daun. Jadi kadang kalau kita lihat tanaman di lahan kering itu gulung itu tanaman sedang merespon adanya toleran terhadap kekeringan dengan menjaga potensial air yang ada di dalam tanah, di dalam tanaman tetap terjaga sehingga bisa berproduksi hingga bisa dipanen. Untuk tadi varietas
padi sawah misalnya, apakah bisa ditanam? Bisa, tapi mungkin belum tentu optimal kalau tidak mempunyai toleransi kekeringan tersebut, tidak bisa memanjangkan akar, tidak bisa menjaga potensial air di dalam tanaman, makanya akan layu dan tidak bisa berproduksi hingga bisa dipanen. Jadi harus mengetahui target tanamnya, varietasnya yang dikenal sesuai dengan agroekosistemnya, mempunyai keunggulan yang bisa beradaptasi di lahan-lahan yang akan ditanami. Itu sebagai catatan beberapa kemarin ada diskusi seperti itu. Selain menggunakan varietas unggul padi gugur, juga dianjurkan menggunakan benih yang bermutu secara genetik. Mutu genetik yaitu murni satu varietasnya kita nanam Inpago 8, ya murni Inpago 8 aja, tidak tercampur dengan varietas lain. Secara fisik juga benihnya tidak tercampur dengan batu, dengan batang, dengan kotoran yang lain, bersih gitu. Yang paling penting adalah benih bermutu itu secara fisiologi mempunyai daya kecambah yang lebih dari berapa ya? 80% katakan gitu. Karena kalau di lahan kering padi gogo ini kan ditanamnya adalah tanam benih langsung. Kalau yang ditanam benihnya tidak berdaya tumbuhnya jelek, makanya akan rugi secara tenaga kerja, secara waktu, hasilnya juga mungkin akan menurun. Jadi dipastikan menggunakan benih yang bermutu, yang mempunyai daya tumbuh, daya berkecambah lebih dari 80% agar menjamin nanti tanaman bisa populasi terjaga, bisa dipertahankan hingga bisa dipanen. Nah, ini beberapa keragaan varietas padi gogo yang ini ditanam di lahan kering di daerah Jawa Tengah. Ini ada Inpago 8, ini termasuk pulen tadi ya. Pulen bentuk gabahnya ramping. Ini ada Inpago 9 yang teksturnya sedang mengarah ke pera, bentuknya agak bulat. Ini ada Inpago 10, ini juga termasuk pulen begitu, sedang ke pulen, bentuk gabahnya panjang ramping, dan ada Inpago 11 Agritan. Ini agak keras seperti Inpago 9. Jadi varietas-varietas tadi merupakan pilihan. Jadi nanti petani preferensinya seperti apa? Apakah milih yang gabahnya ramping atau bulat, atau yang teksturnya pulen atau sedang, dan tidak mengesampingkan juga tadi seperti di Lerawa juga mungkin ada padi-padi lokal yang sudah beradaptasi di lahan kering, yang itu juga bisa digunakan sebagai pilihan varietas yang ditanam di lahan kering padi gogo. Bapak Ibu, setelah kita memilih varietas, selanjutnya adalah menyiapkan lahan. Seperti apa menyiapkan lahan? Kalau tadi di Banjar ada tajuk limpar atau apa tadi, kalau di persiapan lahan di lahan kering ini, kalau secara tradisional biasanya menggunakan cangkul, dilakukannya adalah waktu sudah awal akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Biasanya petani tradisional begitu ada hujan pertama sudah membersihkan lahan, membersihkan sisa tanaman dan mengolah tanah pertama, membajak, mencangkul, menggemburkan. Nanti ditunggu beberapa saat, nanti ada tumbuh gulma-gulma, nanti olah tanah kedua sambil memberikan pupuk dasar, bukan kapur kalau memang masam, dan amaliran yang lain. Setelah jadi, kalau lahannya itu di berbukitan, di lereng-lereng, dibuat larikan, terbedaikan sesuai kontur. Tapi dianjurkan yang memungkinkan lahannya luas bisa menggunakan traktor. Proses pembukaan lahan hingga pembuatan larikan ini bisa dilakukan tidak terlalu lama, misalnya sekali jalan begitu di awal musim hujan begitu, hujan pertama ada, terus dibuka pembukaan lahan, pengolahan tanah hingga aplikasi pupuk dasarnya seperti itu. Bapak Ibu, kita lanjut setelah persiapan lahan ini selesai. Oh ya, tadi saya tambahkan persiapan lahan ini bisa tergantung dengan tekstur tanahnya. Tadi kan ada yang tekstur tanahnya berpasir. Kalau berpasir itu biasa olah tanahnya minimal.
kadang malah hanya pembersihan gulma sisa tanaman, terus bisa ditanami di tugal, terus menutup lubang tanamnya dengan pupuk organiknya. Kalau yang bersifat liat, perlu dibuat bongkahan-bongkahan yang lebih kecil yang nanti bisa untuk tempat tumbuh padi lebih baik gitu ya. Jadi ini juga persiapan lahan ini tergantung dengan tekstur tanahnya, apakah pasir atau liat. Setelah lahannya siap, tentu sepertinya ada yang kelewat. Oh ya, pengaturan jarak tanam. Oh maaf, ada yang terlewat. Eh, Sebenarnya ada yang terlewat, terhapus sepertinya, yaitu sebelum persiapan lain adalah menentukan eh, waktu tanam. Kapan menentukan waktu tanam? Yaitu ketika sudah ada hujan yang stabil. Hujan yang stabil itu bisa 2 sampai 3 kali hujan besar dengan eh, kira-kira setelah klimatologi itu lebih dari 50 mm per dasarian ada air hujannya, dan kelembapan tanah sudah mencapai kedalaman 10 sampai 15 hari 15 cm maksud saya. Kenapa harus menunggu tanah lembab untuk memulai tanam di lahan kering ini? Karena proses pertama benih ini tumbuh adalah dari imbibisi. Imbibisi itu adalah masuknya air ke dalam benih yang akan uh, memicu pertumbuhan calon akar dan calon batang hingga menjadi bibit. Jadi harus memperhitungkan curah hujan dengan data-data BMKG, kalender tanam, juga mungkin biasa kalau tidak ada data tertentu menggunakan tanda-tanda alam. Sudah ada bunga yang tumbuh apa, ada yang hewan apa gitu. Biasanya kalau di Jawa ada tanda-tanda khusus seperti itu, jelas mongso keberapa dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, apakah di lahan padi gogo, lahan kering padi gogo ini bisa diusahakan IP 200 ditanam 2 kali, apakah bisa? Jadi berdasarkan dengan data-data misalnya perkiraan hujan BMKG, kalau adanya misalnya hujan bulan basahnya itu lebih dari 7 bulan yang berturut-turut, itu bisa dilakukan tanam padi gogo IP 200, artinya 2 kali musim tanam. Kalau bulan basahnya, perkiraan dari klimatologi ada 7 bulan basah, tentu dengan menggunakan varietas-varietas yang apa namanya, umurnya sekitar tadi 3,5 sampai 4 bulan, jadi 7 bulan basah. Nah, namanya varietas yang umurnya 3,5 sampai 4 bulan, nanti kebutuhan air selama pertumbuhan tanaman bisa tercukupi. Tadi kalau di rawa sudah ada SNI pendukungnya, kemarin ada juga sudah webinar gitu ya, penentuan kebutuhan air di lahan kering juga ada SNI-nya di teman-teman Balai Besar SDLP. Sebenarnya bisa juga itu menjadi acuan kebutuhan air di lahan kering. Maaf, sepertinya slide tersebut terhapus atau seperti apa, jadi tidak terlihat di layar. Di PDF yang saya sampaikan mungkin ada slide-nya. Jadi IP 200 memungkinkan kalau ada bulan basah yang berturut-turut selama 7 bulan begitu. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah menentukan varietas, tadi menentukan awal musim tanam, eh, mempersiapkan lahan, selanjutnya itu adalah mengatur jarak tanam. Jarak tanam itu akan berpengaruh terhadap populasi tanaman per hektarnya. Petani biasa menggunakan tugal, seperti yang sebelah kiri di tugal. Tugalnya pun beragam, ada yang menggunakan jarak tanam, ada yang menggunakan jarak tidak beraturan, dilakukan beramai-ramai seperti ini yang si kiri, atau yang di kanan menggunakan sistem larikan dengan jarak tanam yang disesuaikan, bisa dengan larikannya juga dibuat jajar legowo juga bisa. Ini masih dilakukan dengan sistem manual.
kelebihan sistem melarikan mungkin nanti akan berpengaruh terhadap efisiennya pemeliharaan tanaman. Kalau larikannya bisa teratur, nanti mengendalikan gulmanya lebih mudah, aplikasi pestisida juga lebih mudah, pemupukan juga lebih mudah dibanding pengolahan di pengaturan jarak tanam yang tidak beraturan. Mungkin bisa kami anjurkan untuk membuat sistem larikan seperti yang sebelah kanan, tapi ini masih dilakukan secara manual. Beberapa tahun ke belakang, waktu Badan Litbang ataupun BSIP sudah pernah dibuat prototipenya, yaitu menggunakan drum seeder. Seperti di rawa juga ada drum seeder. Ini kalau drum seeder di lahan kering bentuknya seperti ini, bisa menggunakan drum seeder yang didorong trek manusia, manusia ya benar, bisa digunakan di traktor. Di dalam drum itu bisa dimasukkan benih, ada lubangnya yang akan jatuh, dilarikan. Di bagian depan drum itu adalah ada plat besi yang berfungsi untuk membuka alur tanah menjadi larikan, dan plat besi yang di belakang itu nanti yang akan menutup alur larikannya. Mungkin bagaimana cara kerjanya akan coba saya putar videonya. Jadi seperti ini drum seeder yang pernah diaplikasikan di lahan kering. Jadi plat besi yang di depan itu membuka larikan, dari drum itu akan keluar benih, dan akan ditutup dengan plat besi yang di belakangnya. Ini penggunaan alat ini efisien tenaga kerja karena sehektar bisa dilakukan sehari, bisa hanya dengan 4 orang mungkin. Sehari 4 orang bisa dilakukan dengan drum seeder ini. Ini contoh yang alat tanam didorong dan ditarik oleh petani. Ada juga yang bisa diaplikasikan ditarik dengan traktor seperti ini. Ini yang pernah diuji cobakan, dipraktekkan di lahan kering di antara kelapa sawit yang belum menghasilkan. Jadi banyak modelnya, nanti bisa dipraktekkan, nanti bisa diaplikasikan di lahan kering Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tanam, kita lanjut ke pengelolaan haranya. Pengelolaan haranya sepakat tadi seperti yang di rawa, harus menggunakan pemupukan berdasarkan status kesuburan tanah. Kalau tadi PUTR, kalau di lahan kering menggunakan PUTK, harus juga berimbang, karena kalau berlebihan juga akan tidak efisien, nanti keuntungannya akan lebih rendah, jadi harus inputnya efisien. Dan pemberian pupuknya juga harus tepat, fase-fase tanaman apa, kebutuhannya di fase apa, seperti itu. Sebelum ke fase tanaman, mungkin saya akan membahas dulu pemupukan sebelum tanam. Sebelum tanam perlu ada pemupukan, misalnya pemberian bahan organik. Untuk apa? Ya tadi seperti di awal, memberikan pupuk organik selain sebagai sumber unsur hara, juga bisa memperbaiki struktur tanah dan juga mendukung ketersediaan air, pengikatan air di dalam tanah. Nah, ini selanjutnya selain pupuk organik juga bisa diaplikasikan pupuk hayati. Pupuk hayati ini tergantung pupuk hayatinya yang dipakai apa, ini bisa berfungsi sebagai tergantung mikroba yang di dalamnya gitu ya. Akan ada mikroba yang bersifat berfungsi bekerja untuk menambah nitrogen, ada yang melarutkan fosfat, ada yang bisa berasosiasi dengan akar membentuk hifa yang akan membantu penyerapan air, membantu penyerapan nutrisi, ada yang berfungsi mempercepat dekomposisi bahan organik tanah. Jadi pupuk hayati ini sebagai tentara untuk membantu pertumbuhan tanaman. Kalau tadi di awal, apakah yang varietas padi sawah bisa ditanam lahan kering, secara genetik tidak punya lahan kekeringan misalnya, mungkin kalau harus terpaksa menanam itu bisa dibantu dengan pupuk hayati yang
bisa tadi memacu berasosiasi dengan akar, membentuk hifa, bisa membantu penyerapan air dan nutrisi. Mungkin itu sedikit bisa mendukung pertumbuhan varietas-varietas yang tadi tidak mempunyai toleran kekeringan. Kalau sudah toleran kekeringan ditambah buah hayati, mungkin akan bisa juga menambah serapan hara, serapan air menjadi lebih optimal. Kami pernah meneliti waktu dulu kombinasi pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk kimia ini akan dapat mengefisienkan, pertama dapat meningkatkan produksi, yang kedua pupuk hayati, pupuk organik diberikan bersama dengan pupuk kimia ini bisa mengefisienkan pupuk kimia dengan hasil yang sama dengan pemberian pupuk kimia yang 100%. Jadi hal-hal seperti itu bisa dimanfaatkan karena tadi semangatnya adalah efisiensi input untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sebelum tanam juga perlu ada kapur di lahan-lahan masam untuk menjaga pH mendekati netral agar tidak adanya keracunan aluminium dan lain sebagainya. Itu terkait pengelolaan hara di awal atau sebelum tanam. Bagaimana kalau sudah ditanam, benih ditanam itu tadi proses imbibisi, nanti kalau sudah mulai tumbuh juga akan perlu adanya nutrisi untuk tumbuh berkembang. Awal pertumbuhan tanaman yang diperlukan adalah pupuk N-nya yang hanya sedikit, pupuk P dan K-nya yang diperlukan lebih banyak. Karena fokus di awal pertumbuhan adalah pertumbuhan akar dan batang. Gitu. Sebagai contoh ini saya ilustrasikan, kalau kebutuhannya 350 kilo per hektar, NPK urea 150 kg per hektar, maka pupuk pertama ini yang diberikan adalah 250 kg NPK-nya di 10-15 hari setelah tumbuh. Setelah benih itu tumbuh, diberikan pupuk NPK sebanyak 250 kilo. Nanti di pupuk kedua itu di fase pertumbuhan anakan optimum, pupuk N-nya yang optimal dibutuhkan. Maka diberikan ureanya sebanyak 100 kg di waktu 28 hari sampai 35 hari setelah tumbuh. Dan pupuk ketiga bisa diberikan pada saat pengisian malai, pembentukan malai, pengisian malai, yaitu waktu 45 sampai 55 hari setelah tumbuh dengan memberikan 100 kg NPK dan 50 kg urea. Setelah itu tidak ada lagi aplikasi pupuk, hanya 3 kali, dan terakhir yaitu pada fase pengisian malai, pembentukan malai sampai pengisian malai. Nah, pada waktu itu harus dijaga kesehatan tanaman untuk dapat tetap berproduksi optimal hingga nanti dapat dipanen di akhir. Itu terkait dengan pengelolaan hara di lahan kering, tetap dengan semangat pembukaan berimbang berdasarkan status kesuburan tanah. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Kita lanjut ke pengendalian gulma. Gulma ini sebagai faktor pembatas kan tadi disebutkan di awal, makanya perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan akan menjadi kompetitor bagi tanaman utama yaitu padi, kompetitor nutrisi, kompetitor air, maka harus dikendalikan. Pengendaliannya bisa dengan herbisida pratanam, pratumbuh ataupun pasca tumbuh, atau bisa dikombinasikan dengan cara-cara manual dengan gasro atau mesin power weeder. Dan sebaiknya juga tadi pengelolaan hara sebelumnya tadi, sebaiknya juga pemupukannya setelah dilakukan pengendalian gulma ini. Tadi di waktu 10 sampai 15 hari setelah tumbuh, pemupukan berarti sebelumnya dilakukan pengendalian gulma terlebih dahulu. Begitu juga dengan pemupukan berikutnya yang kedua, ketiga, baiknya dilakukan pengendalian gulma terlebih dahulu biar tidak terjadi kompetisi perebutan nutrisi antara gulma dan tanaman utama yaitu padi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke
teknologi selanjutnya ini adalah pengendalian hama dan penyakit. Sama seperti juga di lahan rawa, semangatnya pengendaliannya hama terpadu, menggabungkan, memadukan pengendalian secara kultural, mekanis, biologis maupun kimiawi. Hama utamanya ini saya rangkum hanya 5 saja, tapi sebenarnya baik padi gogo, padi sawah, padi rawa itu ya bisa terjadi serangan yang sama. Warnung juga bisa terjadi di padi gogo, penggerek juga bisa terjadi di padi gogo. Jadi hama-hamanya hampir-hampir sama dengan padi sawah, dengan padi rawa. Tapi ada hama-hama utama, penyakit-penyakit utama di lahan padi gogo ini. Yang pertama saya bahas yaitu terkait uret atau lundi. Ini menyerang ke yang fatal itu menyerangnya di awal pertumbuhan karena akan menyerang titik pangkal akar. Jadi nanti tanamannya di atas tanah tanamannya masih tegak, ternyata di bawahnya akarnya sudah rusak dimakan uret. Jadi ini akan bisa menyebabkan kegagalan tanam di fase awal. Pengendaliannya seperti apa? Bisa tanaman serempak, rotasi tanaman dengan tanaman inang, yang tanaman yang bukan inang, sanitasi lahan, pengolahan lahan yang dalam. Kalau memang ada lundi di lahan kering, yang endemis lahan keringnya ada uret atau lundi ini, pada waktu pengolahan lahan biasanya tersingkap lundinya naik, ini dilakukan penggunaan segera mekanik, yaitu mengumpulkan lundi-lundi ini dan dikeluarkan dari lahan. Atau kalau sudah terjadi ada tanamannya, ada serangan lundinya, bisa juga diaplikasikan insektisida berbahan aktif karbofuran maupun fipronil. Mungkin juga pes insektisida ini bisa dijadikan juga seed treatment. Tapi tadi pilihan seed treatmentnya apakah akan menggunakan pupuk hayati atau dengan seed treatment insektisida, mana yang menjadi pilihan akan dikendalikan uretnya atau meningkatkan dukungan untuk pertumbuhan padi kita. Hama lainnya, hama utamanya juga ada tikus di gogo, kayak dirawat tadi, banyakkan petani mengendalikan dengan keroyokan massal, sanitasi habitat, fumigasi, juga dengan rubuha, rumah burung hantu, pagar TBS seperti sawah mungkin juga bisa diaplikasikan, atau dengan memberikan umpan rodentisida yang bersifat racun dengan bahan aktif rodivakum dan warfarin. Gitu. Dan 3 penyakit utama di padi gogo yaitu blas, hawar daun bakteri, dan bercak coklat. Ini terjadi seringnya karena adanya kelembaban yang tinggi. Kita nanam padi gogo di lahan kering pada waktu hujan panas, misalnya, akan kelembaban menjadi tinggi, penyakit ini akan berpotensi terjadi di lahan kering di padi gogo kita. Untuk pengendalian blasnya bisa menggunakan benih sehat karena penyakit ini sifatnya seedborne, bisa juga ini menggunakan varietas yang tahan. Tadi disebutkan pilihan-pilihan varietasnya di awal, ada varietas yang tahan blas atau pergiliran varietas yang berdasarkan ras, karena ketahanan blas ini juga beda-beda, ada yang hanya tahan ras A, ras 1 ini tahan, ras yang lain tidak tahan, jadi bisa bergiliran atau dibuat mozaik varietas. Satu rorak ini varietas apa, rorak yang lainnya varietas apa, juga bisa seperti itu. Yang tadi juga saya sepakat yang disampaikan Bu Wahida, pemupukan berimbang N yang berlebihan itu juga akan justru membuat serangan blas itu lebih parah gitu, karena mendukung perkembangan blas itu sendiri. Bentuk blas itu ditandai dengan bentuk belah ketupat di daun. Nanti kalau lebih parahnya naik ke leher malai, cincin di leher malai yang bisa menyebabkan tidak berisinya malai, tidak isinya gabah, nanti produksinya akan menurun, bahkan
bisa gagal panen. Pun juga bisa dilakukan dengan pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, bisa dengan tadi larikan gugu jajar legowo, begitu kira-kira. Fungisida yang bisa diaplikasikan untuk mengendalikan belas ada isoprotialen, trisiklasol, klasugamisin, tiopanat metil juga itu sebagai pilihan fungisida yang bisa digunakan untuk mengendalikan belas. Untuk hawar daun bakteri, ini pengendaliannya mirip-mirip. Hawar daun bakteri sudah kresek, bisa dengan beri sehat, varietas tahan, jarak tanam yang tidak terlapat. Lagi-lagi harus ada pengelolaan N sesuai kebutuhan tanaman. Kalau berlebih akan justru memicu adanya hawar daun bakteri dan bisa ditambahkan kalium untuk memperkuat jaringan tanaman. Bakterisida atau fungisidanya yang bisa digunakan untuk mengendalikan hawar daun bakteri ini bisa berbahan aktif difeconazole, propiconazole, dan seterusnya itu bisa diaplikasikan untuk mengendalikan hawar daun bakteri di lahan padi koko. Selanjutnya ada bercak coklat yang bentuknya bercak-bercak di daun berbentuk lonjong. Pengendaliannya hampir mirip dengan penyakit-penyakit sebelumnya, bisa menggunakan benih sehat, varietas tahan, pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, lagi-lagi dengan pemukaan berimbang. Fungisidanya bisa menggunakan iprodion, carbendazim, propiconazole, dan difeconazole. Itu beberapa hama penyakit utama dan cara pengendaliannya yang bisa diterapkan di lahan Bapak Ibu semuanya. Saya ambil nafas dulu Bapak Ibu karena sudah hampir finish. Nah, akhirnya sudah tadi beberapa praktek teknologi pemilihan varietas, penentuan musim tanam, pengolahan lahan, pengelolaan hara, pengendalian gulma, OPT. Nah, ini tinggal dipanen kalau sudah menguning 90-95% boleh ternyata menguning, bisa menggunakan thresher atau combine harvester. Jadi sekarang sudah modernisasi, barangkali kalau lahan-lahannya bukan menggunakan thresher, bisa menggunakan thresher, dan umumnya petani lahan kering menggunakan hasil panennya untuk disimpan, sebaiknya juga disimpan dalam kondisi kering biar tidak berjamur ataupun busuk, bisa dikonsumsi lebih bagus di dalam disimpan kadar airnya mendekati 14%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Pernah dicoba dulu introduksi Largo Super di Jawa Tengah, ini menghasilkan RC rasio yang lebih tinggi dibanding dengan cara petani. Beberapa inputnya yang mendukung pendapatan petani lebih tinggi, hasilnya lebih tinggi, keuntungan lebih tinggi ini adalah tadi adanya introduksi varietas unggul pertama, yang kedua adalah biaya tanamnya yang lebih rendah karena menggunakan alat tanam akan benih langsung. Terus adanya penambahan pupuk hayati yang meningkatkan ketersediaan nutrisi dan juga mendukung pertumbuhan lebih optimal, dan hasilnya pun dibanding cara-cara konvensional, cara existing meningkatkan dari 4,25 ton menjadi 5 ton per hektar. Jadi RSC rasionya mendekati 2,11. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke forum diskusi, sesi diskusi. Kita bisa diskusikan apa yang sudah dipraktekkan atau ada kendala di lahan-lahan kering Bapak Ibu semuanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.